Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Haleluya. Dan karena Yesus sudah berkata dalam Yeremia, dalam ini lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa firman, kuasa doa, kuasa iman akan terus menyertai langkah-langkah hidup kita dari tahun baru ini, dan semangat baru, paradigma baru dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya, dan juga kita melangkah dalam kekuatan Tuhan. Mantap! Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup menjauhi apa yang tidak Engkau sukai, tapi kami mau melakukan apa yang Engkau sukai. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Haleluya. Tema kita, tidak disukai Tuhan. Jadi kalau kita hidup dengan cara kita, itu berarti kita memilih untuk tidak disukai Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika kita memilih untuk tidak disukai Tuhan, apapun jabatan Anda, apapun pengaruh Anda, apapun kehebatan Anda tidak akan pernah menang melawan Tuhan. Dan itu sebabnya hal yang tidak disukai Tuhan ini, mari kita jauhkan dari hidup kita. Hal yang tidak disukai Tuhan ini, kita hindari dari hidup kita. Hal yang tidak disukai Tuhan ini, mari kita tidak hidup di situ. Ya, karena berbahaya. Dan Alkitab katakan dalam Roma 2 itu, malapetaka, kesusahan, kesengsaraan akan menimpa orang-orang yang tidak sejalan dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, hal-hal apakah yang tidak disukai Tuhan? Hal-hal yang tidak disukai Tuhan menurut Yeremia 17 ayat 5 dan 6 adalah: 1. Mengandalkan manusia. Bahkan dikatakan yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Tentu kita tidak ingin menjadi manusia yang terkutuk. Kita ingin yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ada orang yang memang suka mengandalkan manusia. Yang berpangkat lah itu, bangsawan lah itu, orang kaya lah itu, orang berpengaruh lah itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, dikatakan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh mengandalkan manusia. Bahkan firman Allah katakan dengan jelas, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Jadi lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Manusia terbatas, tidak punya kekuatan yang supranatural, tapi Tuhan punya. Dia tidak terbatas. Dan itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita
melalui Yeremia 17 ayat 5 dan 6 itu, supaya kita tidak melakukan sebagaimana yang dikatakan Mazmur 118 ayat 8 dan 9 itu, di mana tidak boleh mengandalkan manusia, tidak boleh mempercayai kekuatan manusia, atau yang namanya manusia kan punya kekayaan, punya kuda, punya pedang, punya apa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan untuk percaya kepada Dia. Haleluya. Dan yang saya mau katakan dalam Mazmur 146 ayat 3, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak-anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ya, mungkin Anda bisa bertahan dalam kehidupan ini walaupun Anda berlawanan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan ada saatnya menghukum, ada saatnya di mana manusia itu diberikan waktu untuk dalam pertobatan. Tapi kalau Tuhan izinkan Anda sampai pada kematian Anda tidak bertobat, ya nantinya dalam penghukuman, keselamatan yang dari Dia itu tidak akan Anda punyai. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena besar kasih setia Tuhan, besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, kata firman Allah, hal-hal yang tadi sukai Tuhan menurut Yeremia 17 ayat 5 dan 6 adalah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa hebat, merasa super, merasa dia mampu. Tapi mari kita belajar seperti Yeremia, seperti Zakaria. Maka berbicarlah ia kepadanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kekuatan manusia itu terbatas. Mudah bagi Tuhan untuk menjatuhkan siapapun dan bahkan membinasakan yang merasa kuat dan mengandalkan kekuatannya atau kekuasaannya. Kita lihat bagaimana angkuhnya Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Kita lihat angkuhnya si Nebukadnezar akhirnya dibuang oleh Tuhan, hidup seperti binatang dan makanannya rumput seperti di padang, dan ditempatkan di padang sampai dia mengakui kebesaran Tuhan itu. Artinya bahwa keterbatasan manusia sangat luar biasa. Kita bukan luar biasa dalam kehebatan, tidak ada keperkasaan kita yang seperti itu. Kita manusia yang limited, bukan yang unlimited. Sebab itu saya mau katakan kepada kita, mari hal-hal yang tidak disukai Tuhan ini kita jauhkan dari hidup kita. Yang pertama tadi, mengandalkan manusia. Yang kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Haleluya. Semoga kita bukanlah orang-orang yang menjauhkan hati kita dari Tuhan, dari firman-Nya. Semoga kita bukanlah orang-orang menjauhkan diri dari Tuhan sehingga kita tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau membaca firman Allah, tidak lagi mau mendengar nasihat-nasihat yang baik. Dan semoga kita adalah orang-orang yang memilih untuk disukai Tuhan, bukan tidak disukai Tuhan. Haleluya. Ya, harapan saya, I hope so ya. Jadi saya berharap demikian. Jadi karena ketika orang hatinya menjauh daripada Tuhan, sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya. Mungkin dia punya segala-galanya. Katakan Kristino narsis, punya segala-galanya, kekayaan di sana sini, tapi akhirnya menyelesaikan dirinya karena tidak ada kedamaian. Dia tidak merasa ada sahabatnya di muka bumi ini. Dia tidak merasa adanya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga ketika orang tuanya meninggalkan dia dengan segala kekayaan yang sangat super itu, tapi akhirnya dalam usia yang sangat muda
dia mengakhiri hidupnya. Karena apa? Hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak memiliki Tuhan dalam hati. Dia lebih memilih tidak disukai Tuhan dengan jalan membunuh dirinya. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang seperti ini. Sebenarnya Tuhan, saya tidak yakin kalau Tuhan itu tidak datang kepada mereka saat-saat dalam kegelisahan mereka, tetapi hati mereka tidak lagi peka terhadap apa yang Tuhan katakan. Tapi saya mau katakan dalam Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Jadi nggak usah takut berbalik kepada Tuhan. Nggak usah takut bahwa dosamu tidak diampuni. Nggak usah takut. Jangan pilih untuk tidak disukai oleh Tuhan. Jangan hidup di daerah yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan pilih apa yang tadi saya sebutkan 3 hal tadi. Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan kita hidup di situ. Jangan kita juga mendekat di situ. Jangan juga kita ada di area itu. Tapi berikan hatimu untuk Tuhan, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya, dan kita betul-betul tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan hati kita melekat kuat di dalam Tuhan. Jauhkan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tapi lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Engkau akan diberkati. Dan karena ini saya bersambung, dan ayat ke 7 dan 8-nya nanti sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang mau saya katakan, kalau kita ingin berdonasi, mari kita berdonasi, karena Tuhan suka segala apa yang akan kau berikan untuk menolong orang lain. Tidak peduli seberapa kecil pun itu, ada nomor-nomor yang ada di bawah ini. Dan kalau Anda ingin berkomunikasi, bila karena saya sudah dari sana dan sudah turun ke langsung, walaupun tidak sampai ke pedalaman karena belum bisa. Selama beberapa waktu saya ada di sana, hanya masih di sekitar jalan nasional antara Tarutung dan Tapanuli Selatan, sebelum jembatan Batang Toru. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk mau berbuat sesuatu bagi rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang dalam kemalangan dan kependeritaan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan apa yang tidak kau inginkan, kami hidup di situ. Tapi justru Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dan kalau engkau sedang menderita sakit penyakit, ketika engkau berlawanan dengan Tuhan, dan dokter mengatakan tidak ada harapan, saya mengatakan kepadamu, berbalik pada Tuhan. Saya sudah melihat beberapa orang yang berbalik kepada Tuhan, yang dimana ponis mengatakan, dokter mengatakan tidak akan sembuh. Tapi saya katakan, ketika dalam keadaan seperti itu, saya katakan Tuhan masih mampu, asal engkau mau membereskan dirimu, membereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini dia masih tetap dianugerahi Tuhan kehidupan. Oleh karena apa? Dia mau hidup dalam pertobatan, dia menjadi setia kepada Tuhan. Dan dokter tidak tahu apa sakit penyakitnya, karena dia berlawanan dengan Tuhan. Kalau engkau masih diberikan kehidupan sampai hari ini, kalau engkau sakit, kalau engkau sedang tahu dirimu tidak hidup di daerah yang disukai oleh Tuhan, tetapi engkau memilih untuk hidup di daerah yang tidak disukai Tuhan, mari bertobat, serahkan diri kepada Tuhan, minta ampun, dan percayalah engkau mampu disembuhkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Terima kasih, segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintahkan keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, dan oleh kuasa engkau sembuh. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka Tuhan, agar engkau menyatakan segala kebaikanmu, kemurahanmu kepada mereka yang sedang mengalami petaka, masalah, persoalan, bencana, dan lain sebagainya. Engkau menolong mereka, sehingga diberikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik yang ada di Aceh, baik yang ada di
di Sitaro, Siau, Bapa di surga, dan juga yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Selatan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.